Perkenalkan, nama saya Priscilla dengan NIM 2302062. Baik, di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Baik, teman-teman, di sini saya akan mereview apa yang sudah saya wawancari dengan pengurus kepala suku yang ada di Kalimantan Barat dengan tema yang saya ambil, ritual budaya Babore, yaitu khususnya suku Dayak Bekati dan Dayak Kanyatan. Baik, di sini saya melakukan wawancara dengan via Zoom dikarenakan tidak bisa bertemu langsung dikarenakan wilayahnya jauh. Saya di Jogja dan beliau di Kalimantan Barat. Nah, langsung aja nih, kita langsung ke pertanyaan pertama yang saya wawancari. Baik, pertanyaan pertama menurut Bapak yaitu makna dari ritual budaya Babore itu yaitu merupakan ritual adat untuk membersihkan kampung dari bahaya, sakit penyakit yang mengancam warga kampung, dan tradisi Babore juga menciptakan obat secara tradisional dengan ritual Babore. Yang kedua itu, siapa sih mengawali munculnya ritual budaya Babore ini? Ritual adat Babore ini setiap tahun sudah ada sejak zaman nenek moyang yang sampai sekarang terus-menerus dilestarikan. Siapa sih yang mengawali budaya ritual Babore tersebut? Bagi kampung-kampung yang percaya akan ritual Babore dan yang sudah mengalami penyembuhan akan ritual itu. Biasanya yang menjalani ritual ini oleh masyarakat Dayak, khususnya Bekati dan Kanyatan. Baik, pertanyaan selanjutnya, di mana budaya ritual Babore dilaksanakan? Apakah hanya di daerah tertentu saja atau hanya di beberapa daerah? Ritual ini biasa dilaksanakan di daerah Sungai Butung, khususnya biasa di Landak atau di Sintang yang berada di Kalimantan Barat. Ritual ini hanya dilakukan di daerah tertentu saja, yaitu seperti Sungai Butung, Landak, Sintang, yang masih percaya akan ritual tersebut yang dapat menyembuhkan desa dari bahaya penyakit. Pertanyaan selanjutnya yang saya dapatkan, kapan sih ritual Babore itu dimulai? Budaya ritual ini biasanya dimulai ketika desa terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti demam, sakit parah yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Nah, disitulah budaya Babore ini laksanakan ritual tersebut. Kapan ritual itu biasa dilaksanakan? Apakah ada waktu khusus? Budaya ritual ini dilaksanakan akan diberitahukan pengumuman di papan informasi terkait hari dan jam. Terakhir dilaksanakan ritual Babore ini pada Sabtu tanggal 3 Maret tahun 2024 kemarin, waktu Indonesia Barat. Selama ritual ini tidak ada waktu batasan khususnya. Mengapa budaya ritual Babore masih dilaksanakan? Yaitu karena itu sudah turun-temurun dari nenek moyang dan sudah terbukti bisa membersihkan desa dari penyakit yang tidak diinginkan. Contohnya dahulu COVID-19 yang cukup mengguncang dunia. Di situ desa Sungai Betung, desa Landak, desa Sintang melakukan ritual itu besar-besaran untuk menjauhkan masyarakat dari virus tersebut, dan itu betul terbukti masyarakat sudah terjaga dari virus itu, tapi hanya di daerah beberapa aja yang melakukan ritual itu, yang percaya akan ritual itu saja. Baik, selanjutnya, bagaimana sih sejarah ritual Babore tersebut muncul? Karena latar belakang nenek moyang di zaman dahulu banyak sekali mengalami penyakit yang tidak diketahui, dan zaman dahulu tenaga kesehatan sangat minim, belum berkembang, jadi mereka tidak tahu akan berobat gimana dan cara mengobatinya bagaimana. Dan disitulah kami masyarakat Dayak Bekati dan Kanyatan mencoba ritual pemanggilan roh untuk meminta kesembuhan, dan terbukti berhasil menyembuhkan masyarakat desa. Ritual ini kemudian disebut ritual Babore. Bagaimana sih tata cara ritual Babore itu dilaksanakan? Ada beberapa sesajen sebelum ritual Babore, yaitu berupa beras dan mata uang yang disimpan dalam mangkuk, sirih, rokok daun, telur, dan bendera kertas untuk didoakan secara adat. Dengan mengikuti jumlah ritual adat, dan nantinya akan dilakukan jam tutup akses atau dikenal dengan istilah Babore, dan akan tutup rumah selama ritual Babore dilaksanakan sesuai dengan hari dan jam yang sudah disepakati. Artinya, masyarakat dari luar tidak boleh masuk selama ritual berlangsung. Apabila ada yang melanggar hal tersebut, akan dikenakan sanksi. Untuk sanksi yang dilanggar, diharuskan membuat ritual adat serupa, lengkap dengan sesajian dan segala keperluan yang melakukan ritual itu. Bagaimana respon masyarakat atas ritual Babore tersebut? Apakah menerima atau menolak? Jawabannya, karena di desa sini masih banyak mayoritas Dayak Bekati dan Kanyatan, mereka pun melakukan ritual Babore ini. Jadi di desa tersebut masyarakat ada yang menerima karena itu bagi masyarakat desa bermanfaat, dan ada juga yang tidak setuju. Bagi yang tidak setuju tidak boleh dipaksakan karena mereka mempunyai hak untuk mengikuti ritual ini atau tidak.
hubungan budaya ritual babure ini dengan kesehatan, apakah ada dampak positif, negatif, atau netral? Untuk budaya yang dilakukan masyarakat, mungkin dalam sisi positifnya itu, ritual ini bertujuan untuk membersihkan kampung dari bahaya dan penyakit yang mengancam seperti penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, termasuk selama pandemi COVID-19. Secara tradisional, ritual ini diyakini efektif untuk mengusir penyakit, terutama dalam situasi di mana akses layanan kesehatan di zaman dahulu masih sangat terbatas. Selain itu, ritual ini yang memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas dan mengurangi stres kognitif yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sedangkan hal negatif dalam konsep keperawatan secara umum, ritual ini mempengaruhi kesehatan masyarakat di desa tersebut karena pemikiran masyarakat di desa yang hanya mengandalkan ritual tersebut sehingga mereka tidak ingin datang ke layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas dan hanya berfokus pada ritual tersebut dan kurang yakin dengan kesehatan zaman sekarang. Pandangan saya atau pendapat saya terhadap ritual ini, menurut saya ritual babore ini secara kesehatan tidak baik karena di kondisi darurat tidak mungkin melakukan ritual ini dan meracik obat tradisional dari ritual tersebut. Sedangkan pasien dalam kondisi kritis butuh pertolongan segera, tetapi secara adat istiadat dan kebudayaan setiap daerah harus kita hormati, dan sebagai tenaga kesehatan saya hanya bisa mengedukasi dan mendukung kesehatan masyarakat secara optimal. Sejarah awal ritual babure ini yang berada di daerah Ledo ataupun Landak ataupun Sintang. Jadi babure itu ialah untuk pembersihan kampung supaya terhindar dari segala penyakit, dari segala gangguan roh halus. Ya, tahu kan? Oh ya, kebetulan saya juga Kalimantan ya kan Pak, jadi saya tahu juga. Dan saya dapat informasi pun ritual babure ini juga bisa menciptakan obat tradisional yang bisa untuk menyembuhkan ya. Ya, jadi kalau kita pikir babure ini kalau berkaitan dengan kesehatan, jadi ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Betul banget Pak, kira-kira dampak dari positif ini seperti apa ya Pak, atau dampak negatifnya? Seperti dampak negatifnya, ya kita sering kali diserang makhluk halus. Jadi kan kalau menurut kedokteran kita itu harus dibawa ke rumah sakit, sudah diperiksa. Ya, untuk dampak positifnya ya. Jadi kita harus tahu seperti obat-obat tradisional kan, kita tahu dari tumbuh-tumbuhan, dari akar-akaran, akar obat ya. Oh berarti di zaman dahulu itu pas di kampung Bapak itu dulunya tuh masih menggunakan ritual tersebut ya, karena layanan kesehatan di sana itu masih sangat minim sekali ya, makanya menggunakan ritual tersebut. Ya, jadi karena kan dulu kita tahu zaman dulu kan belum ada dokter, belum ada perawat, belum ada bidan kan, jadi ada istilahnya bahasa kasar lah, mbak dukun bidan. Oh iya betul sekali Pak. Terus perbedaan saya juga untuk ritual ini pun tidak baik ya Pak, dikarenakan apalagi di zaman sekarang ya, era semakin berkembang. Jadi untuk yang sakit itu bisa datang ke rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat, biasanya harus seperti itu tanpa melakukan ritual tersebut. Karena di situasi bagaimana, misal ada situasi di gawat darurat yang harus cepat ditangani, harus melakukan ritual tersebut kan tidak mungkin ya Pak, karena untuk melakukan ritual tersebut itu juga membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Ya, ya seharusnya seperti itu karena kita kan mengikut arus zaman, karena teknologi sekarang itu masalah kesehatan itu makin canggih, jadi kita tidak terlalu berharap kepada yang dulu-dulunya, yang tradisionalnya seperti itu ya. Berarti tradisi babure ini sudah dari zaman dahulu turun-temurun dari nenek moyang gitu ya Pak, dari desa Ledo maupun yang melaksanakan ritual ini seperti Landak dan Sintang gitu. Ya, jadi kalau kita seluruh orang-orang suku Dayak itu memang hampir sama tradisinya ya. Ya, seperti dukun beranak, seperti belinggang. Oh iya, kan? Belinggang betul. Tahu kan? Betul. Belinggang. Habis itu apa lagi? Nyampi. Oh iya, nyampi Pak, betul sekali, saya juga tahu tuh. Itu biasa yang diadakan di Kalimantan Barat juga. Terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu dan Baik, hanya ini yang dapat saya
saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam mewawancarai ataupun dalam memberikan informasi. Terima kasih.